Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai evaluasi prestasi belajar, lupa dan kejenuhan belajar, serta transfer dan kesulitan belajar. Alangkah baiknya sebelum mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Setika Rani dengan NIM 2217111035 dan rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Kurogo Tetiatnya dengan NIM 22170110 dengan nomor absen 28. Baik, perkenalkan, nama saya Nyomanis Karyanti dengan NIM 221701101002. Baik, topik pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian evaluasi prestasi belajar, macam-macam evaluasi belajar, bagaimana evaluasi prestasi kognitif, efektif, dan psikomotor, pengertian lupa dan kejenuhan belajar, penyebab lupa dan kejenuhan belajar, pengertian transfer belajar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar dan kesulitan belajar. Baik, topik pembahasan yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri yaitu mengenai pengertian evaluasi prestasi belajar. Istilah evaluasi atau penilaian merupakan terjemahan dari istilah asing yaitu evaluation. Menurut Benjamin S. Bloom, yaitu sebagai pedoman suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang siswa atau anak. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa prestasi belajar berarti penguasaan, pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh suatu mata pelajaran. Istilah evaluasi sering dikelompokkan dengan pengukuran. Evaluasi prestasi belajar adalah upaya untuk mengukur dan memperoleh informasi tentang penyebab keberhasilan dan kegagalan hasil belajar siswa selama periode waktu tertentu. Baik, yang selanjutnya terdapat macam-macam evaluasi prestasi belajar yang terdiri dari 6 macam. Yang pertama, pretest dan protes. Pretest rutin dilakukan oleh pendidik setiap kali presentasi baru dimulai. Tujuannya yaitu agar mengetahui tingkat pengetahuan siswa terhadap materi yang disajikan. Sedangkan protes, penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran. Yang kedua, yaitu evaluasi prasyarat. Jenis penilaian yang mirip dengan pretest. Tujuannya untuk mengidentifikasi kemahiran materi lama yang mendasari materi baru. Yang ketiga, ada evaluasi diagnostik. Penilaian ini dilakukan setelah penyajian pelajaran selesai. Penilaian ini membahas masalah khusus yang menyebabkan kesulitan belajar siswa. Yang keempat, terdapat evaluasi formatif. Jenis pengembangan ini dapat dilihat sebagai tes yang dilakukan setiap hari di akhir pelajaran untuk mendiagnosis ketidakmampuan atau ketidakmahiran siswa dalam belajar. Yang kelima, ada evaluasi sumatif, yaitu berupa tes umum yang diberikan untuk mengukur kinerja akademik atau keberhasilan siswa pada akhir periode tertentu. Yang keenam, yaitu ada ujian akhir nasional. Pada prinsipnya setara dengan evaluasi sumatif, yaitu menentukan kenaikan siswa yang menggunakan soal tes. Baik, yang selanjutnya terdapat evaluasi psikologis yang terdiri dari evaluasi prestasi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama yaitu evaluasi prestasi kognitif, yaitu pengukuran keberhasilan siswa berdimensi ranah cipta dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menggunakan tes tertulis, lisan, dan perbuatan. Yang kedua ada evaluasi prestasi kognitif, di mana ketika merencanakan persiapan alat untuk menguji kemampuan siswa dengan dimensi ranah rasa atau afektif. Jenis-jenis prestasi internalisasi dan karakteristik pendapat menjadi perhatian khusus. Evaluasi ranah rasa memiliki kontrol lebih besar atas sikap dan tindakan siswa. Evaluasi ranah rasa yang dicari bukanlah benar atau salah, melainkan sikap atau kecenderungan setuju atau tidak setuju. Yang ketiga ada evaluasi prestasi psikomotor, yaitu cara yang dianggap tepat untuk mengukur keberhasilan
pembelajaran dengan ranah psikomotor atau ranah karsa adalah menggunakan observasi. Dalam hal ini, observasi dapat dipahami sebagai suatu jenis eksperimen yang melibatkan peristiwa, perilaku, atau fenomena lain dengan pengamatan langsung ke lapangan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya, pengertian lupa dan kejenuhan belajar. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk mengasosiasikan atau mengingat hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya. Lupa menurut Goulon dan Robert adalah ketidakmampuan untuk mengenali atau mengingat apa yang dipelajari atau yang dialami. Oleh karena itu, lupa bukanlah peristiwa hilangnya informasi atau pengetahuan dari pikiran kita. Kejenuhan belajar. Kata jenuh adalah padat atau utuh, sehingga tidak dapat mengandung hal lain. Jenuh juga bisa berarti kebosanan. Dalam kegiatan belajar, orang seringkali mengalami kejenuhan belajar. Hal ini adalah situasi atau kondisi yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran telah dilakukan pada suatu saat, tetapi hasil belajarnya tidak efektif. Sistem otak tidak dapat menyerap informasi yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, penyebab lupa dan kejenuhan belajar. Lupa yang dialami seseorang dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, lupa dapat terjadi karena adanya persaingan intervensi antara informasi yang ada dalam memori. Yang kedua, kelupaan bisa terjadi karena adanya tekanan pada unsur yang ada yang disengaja maupun tidak disengaja. Penekanan ini terjadi karena informasi berupa pengetahuan, tanggapan, kesan, atau sebagian yang diterima siswa kurang menyenangkan, sehingga ia dengan sengaja menekankan ke alam ketidaksadaran. Ketiga, lupa terjadi karena perubahan kondisi lingkungan antara belajar dan memori. Keempat, kelupaan terjadi karena sikap dan minat siswa berubah selama proses pembelajaran. Meskipun seseorang siswa telah mengikuti proses pelajaran dan mengajar dengan baik dan serius, tetapi karena suatu hal, sikap dan minat siswa dapat berubah, seperti ketidaksenangan pada guru, maka materi pembelajaran itu akan mudah terlupakan. Yang kelima, lupa dapat terjadi karena materi pembelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan siswa. Menurut asumsi sebagian ahli, materi yang dilakukan demikian dengan sendirinya akan masuk ke alam bawah sadar atau mudah juga bercampur dengan materi pembelajaran baru. Keenam, lupa terjadi karena perubahan urat saraf otak. Seseorang siswa yang terserang penyakit tertentu seperti keracunan, kecanduan alkohol, dan gagal otak akan kehilangan ingatan atas item-item informasi yang ada dalam memori permanennya. Selanjutnya, penyebab jenuh dalam belajar. Kejenuhan muncul karena seseorang kehilangan motivasi dan solidasi pada suatu level ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, kejenuhan muncul karena adanya rasa bosan, keletihan karena kemampuan seseorang telah sampai pada batas maksimal dalam belajar. Yang ketiga, kesibukan monoton. Kemonotonan seringkali merupakan salah satu sebab kebosanan. Melakukan hal yang sama secara berulang-ulang tanpa adanya perubahan juga dapat membuat jenuh. Sebab paling umum dibalik timbulnya rasa jenuh adalah kesibukan yang monoton. Karena seseorang yang mengerjakan sesuatu berulang dengan proses yang sama, suasana yang sama, hasil yang sama dalam kurun waktu yang lama. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang dimana saya mendapatkan materi tentang transfer belajar dan kesulitan belajar. Transfer belajar berasal dari bahasa Inggris, yaitu transfer of learning, yang artinya pemindahan atau pengalihan suatu pembelajaran yang didapat dari hasil bidang studi satu ke bidang studi lainnya ataupun di kehidupan sehari-hari. Pemindahan atau pengalihan ini menunjukkan pada fenomena yang dapat terjadi di suatu pembelajaran yang diperoleh dan dipergunakan dalam situasi bidang atau situasi tertentu. Transfer belajar juga memiliki faktor-faktor. Yang pertama ada tarif integrasi dan sikap, yang dimana faktor ini berasal dari siswa. Yang kedua, metode guru dan dalam belajar.
Faktor yang kedua ini berasal dari guru dan pembelajaran, antara lain penguasaan persiapan materi dalam suatu metode pembelajaran. Yang ketiga, isi mata pelajaran. Suatu mata pelajaran yang dikuasai mampu menjadikan landasan untuk menguasai mata pelajaran yang lain. Selanjutnya ada kesulitan dalam belajar. Pengertian dari kesulitan dalam belajar adalah suatu kondisi yang mumpuni untuk menimbulkan hambatan dalam proses pembelajaran siswa. Lain daripada itu, kesulitan belajar juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada faktor internal, yang dimana faktor ini menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa, antara lain yaitu kemampuan intelektual, kurangnya percaya diri, dan kurang motivasi dalam belajar, dan juga kurangnya kemampuan untuk mengingat. Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, faktor internal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa adalah faktor fisiologi, yang dimana faktor fisiologi belajar siswa ini sedang sakit atau kurang sehat, adanya kelemahan atau cacat di bagian tubuh tertentu. Yang kedua ada faktor psikologi, pencakup taraf integrasi pada umumnya yang rendah terhadap mata pembelajaran yang kurang motivasi para siswa. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor ini menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa, kualitas pembelajaran dan instrumen fasilitas yang kurang mumpuni dalam pembelajaran, dan juga ruang lingkup sosial dan alamnya. Faktor eksternal juga ada dua, yaitu faktor nasional yang mencakup tentang letak sekolah dan harus mengikuti syarat-syarat seperti tempat yang tidak terlalu bising, dengan alat-alat pembelajaran yang mumpuni dan bangunannya yang cukup layak. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor ini sering muncul di kehidupan pergaulan para siswa, contohnya seperti di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah, yang dapat meningkatkan motivasi belajar para siswa. Baik, sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.